Selama di UMM, tiap pagi tuh saya nggak pernah dengar bunyi ayam. Kenapa? Iya ibu, iya serius. Iya kan kalau cowok lepas. Kalau saya emang nggak mau kerja di Sumenep. Gaya, kenapa dong? Gajinya dikit. Terus harus taat aturan. Ya, of Itu course. wajib. Ya. Itu gak enaknya kalau kerja ke orang. Makanya saya punya prinsip emang nggak mau kerja ke orang. Oh mau bangun, mau berwirausaha. Pengennya emang punya usaha sendiri. Minimal lah walaupun jualan tapai. Oke. Nanti biar bisa Intinya kami selaku siswa PKL di UMM semuanya dari SMK 1 Sumenep mengucapkan terima kasih banyak atas ilmunya, atas waktunya sudah diperkenankan untuk magang dan PKL di UMM. Terima kasih orang-orang UMM. Kasih juga atas kesabarannya ngadepin kita. Halo Sobat Smeksa, apa kabar? Sudah lama kayaknya saya tidak menyapa sahabat Smeksa di podcast Kata Smeksa. Terakhir kita ketemu kayaknya setahun yang lalu, tahun 2025. Ini perdana tahun ini, spesial saya membawa tamu dari luar kota. Enggak, kayaknya dua tamu kita hari ini tuh dari luar kota, habis jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oke, nanti kita akan berbincang lebih lanjut dengan dua tamu kita hari ini. Saya impor dari Malang langsung. Saya bawa dari Malang langsung untuk hadir ke studio di podcast Kata Smeksa. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya. Oke. Bisa diperkenalkan dulu? Mungkin dari ladies first dulu ya. Oke. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Nazila Rizky Fajri Nuril Haq, bisa dipanggil Nafa, dari jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Mo Anwar, bisa dipanggil Anwar biasanya setiap harinya. Saya dari jurusan TKJ juga, kelas 12 akhir. Oh, kelas 12 TKJ semua ya? Iya, Satu kelas atau gimana? satu Iya. kelas. Oh, satu kelas. Juga TKJ 2. Oh, TKJ? 12 TKJ 2. 12 TKJ 2. Saya panggilnya Anwar sama Nafa. Oke. Anwar sama Nafa. Kayaknya kemarin baru datang dari luar kota ya? Yes. Gaya. Dari mana tuh? Dari Dari Malang. Oh, dari Malang. Ngapain di Malang? Maaf PKL. PKL. Oh, PKL di Malang. Iya. Oh, keren. PKL FYI. PKL tuh kita praktik kerja lapangan dari kelas 12 ya? Kelas 12. Tuh kelas 12-nya kemarin berapa bulan PKL-nya? Kemarin kelas 12 cuma 2 bulan setengah doang. Di awal 30 November sampai 15 Desember cuman. Kok 30? 30 September. 30 September Ya, sampai 15 November Desember. 15 Desember. Oh, 2 bulan setengah 2 bulan setengah. Itu di mana kemarin? Di Magangnya? UMM. di UMM Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Malang. Malang. Wih, kelas di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Ini sama-sama di UMM. Sama, semuanya sama. Berapa orang sih di UMM kemarin? Ke-8 orang. 8 orang. Total 8 orang. Dari jurusan? Dari TKJ semua. Semuanya 3 aja? Iya. Yes. Dulu rencananya pertamanya tuh kami cuman 3 orang doang yang mau ke luar kota. Tapi tiba-tiba semuanya pengen ikut. Pengen ikut Udahlah, tak ajak juga sekalian. Ya, pengen punya Rencana awal tuh dulu bertiga, saya tuh sama teman saya yang TKJ tuh mau ke Bali rencananya. Malah ke Bali. Rencananya tuh ke Bali. Terus. Ya cuman gara-gara mungkin kurang rencana yang matang jadi akhirnya ke Malang. Malah gak apa-apa, kan sekalian liburan ya. Malah kan banyak tempat liburan ya. Jalan-jalan. Oke. Di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Dulu sebelumnya PKL kan 2 kali ya? Iya. Kelas 11 dan Kelas 11 sama kelas 12. kelas 12. Kelas 11-nya di Kalau saya dulu kelas 11-nya itu di Kominfo, Sumenep. di Sumenep sendiri. Kenapa? Saya di DPMD. DPD tuh Dinas
pemberdayaan manusia. Oh, oke. Di Pemda. Berarti dalam daerah semua ya, masih di Sumeneb ya. Masih di Sumeneb. Periode kedua Di Ya, itu Malang. keluar, oke. Alasan kalian milih UMM apa? Mungkin dari Anwar dulu, oke. Sebenarnya Kenapa? kami pas minta keluar kota tuh gak milih UMM. Emang pengen, kata saya tuh, ayo kita keluar kota ke anak-anak, ke teman-teman saya itu. Awalnya gak ada planning mau ke UMM, tapi intinya ke Malang. Nah kebetulan karena Pak Ope alumni UMM, alumni universitas sana, jadinya ke UMM. Kita ke sana biar gampang lah gitu ngurusnya. Oh Biar Pak gitu. Ope. Berarti memang tujuannya dari kota aja dulu ya, yang Ya, udah ada mungkin tujuan dari kota. kota. Nafa sendiri mungkin? Kalau saya sendiri awal-awalnya nggak ada niatan ya ke sana, soalnya jauh juga, terus cewek ya. Iya betul. Ya terus ada bicara-bicara ini Anwar sama adik kakak mau ke Malang, ya nyoba izin ke orang tua, boleh biar punya pengalaman lebih jauh gitu. Jadi oke. Berarti memang kalau Nafa sendiri emang nggak ini agak kepikiran keluar Iya, kota. Ya soalnya jauh ya Iya. Bu. Iya. Apa namanya? Pas nyampe UMM tuh kan, kalau di sini kalau periode sebelumnya kan di kantor-kantor ya. Nah sekarang di periode 2 kan di universitas. Kampus. Kan beda. Vibes-nya beda. Beda Nah, banget. kesannya pas nyampe UMM sebagai siswa PKL itu gimana? Anwar dulu mungkin? Siapa dulu? Coba dulu. Sweet. Sweet beneran. Gimana ya? Batu. Oke, nama dulu. Oke, Nafa gimana? Oke. Aduh. Gimana Nafa? Pertama kali nyampe UMM, saya sebagai siswa PKL di sini gitu. Ya pertama ya kaget kayak ternyata kampus kayak gini ya Oh, gitu iya, ya betul. ternyata mahasiswa kayak gini ya gitu Bu. Ya awalnya masih butuh beradaptasi. Ya kayak gitu. Cuma Terus mulai bekerja kan, PKL kan bekerja ya di sana ya. Iya. Itu gimana? Menghadapi yang katanya tadi kan beradaptasi kan mungkin dari awal hari pertama. Gimana Nafa ngehandle itu semua di sana? Ya, pertama awal-awal mikirnya ternyata Malang nggak seenak itu. Ada plus minusnya juga kan. Pas dulu mikirnya Malang nih enak nih buat tempat biasanya kan Hangout gitu. iya Liburan. Oke. Tapi ternyata pas dijalanin nggak seenak itu dan ada plus minusnya gitu. Tapi bisa terlewati ya. Akhirnya bisa terlewati dan nyaman juga di sana. Akhirnya nyaman juga. Iya nyaman juga. Udah kepikiran enggak pulang? Pulang sih. Tapi kalau menurut saya mending Gimana? Malang sih. Oh gitu. Dari Di mana? sini panas. Oh gaya. Ini warnanya putih ya, udah itu lagi. Iya sih Bu, bener Bu. Bener ya. Di sana Cuaca faktor ya. Rasanya beda banget. Terus gimana Anwar? Kalau Anwar kesannya kesan pertama kali sampai ke Malang tuh kan nyampainya ke Malang tuh pagi sekitar jam 9 jam 10. Sampai ke sana biasa aja masih. Oh Masih biasa aja. Cuman ya suasana baru lah. Wow gitu. Oh oke. Gimana? Habis nyampe di kosan tuh kan kami bertiga. Cowoknya bertiga. Habis rapi-rapi barang udah tidur. Oh hari pertama ini ya, me time dulu, Ya, tidur dulu. Terus Terus baru jalan nyoba ke UMM ke dalam. Ternyata di UMM kalau malam tuh gelap. Gelap. Oh, nggak ada lampu gitu? Lampu jalannya tuh gak terang banget. Ya gelap. Apalagi di halaman utamanya tuh ya gelap. Oh gitu nggak yang terang banget di perkotaan ala gitu. Kalau masuk dalam sekalian tuh nggak ada gelap di sana. Oh, oke. Zong ya. terus. Habis itu besokannya tuh hari Senin kan. Hari Senin tuh itu baru hari masuk pertama ke kampus. Diantarlah sama Pak Arwen sama Pak Ope sama Pak Bagus juga. Penyerahan ya? Penyerahan siswa.
hari pertamanya. Terus sama Pak Fajrul yang lupa. Sama Pak Fajrul juga ikut. Oh, Pak Fajrul ikut. Iya, dia juga itu sebagai tim dokumentasi. Oh ya, pantas dari tadi gini-gini. Kenapa maksudnya? Yang ngefoto-foto lah. Anwar juga disebut Anwar. Lupa. Mentang-mentang cuma dokumentasi. Soalnya lupa pas di foto gak ada soalnya. Ya kan kalau Dokumentasi. kalau tukang foto pasti gak masuk foto kan. Gimana terus. Kelupaan. Dewan kerja sebagai Dewan gak ada kerjaan. Cuman nyampe sana cuman dijelasin konsep masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, perkenalan doang. Cuman. Habis itu jam 9 ya udah yang mau pulang kata Bapak Ardi tuh pembimbing di sana, yang mau pulang silakan pulang katanya. Ya udah pulang, habis itu tidur lagi di kosan. Udah ada kerjaan. ke Malang cuma numpang tidur. Pindah tidur doang. Oke, Malamnya begadang. Anwar aja. Iya. Kerjaan saya. Kebiasaan di Sumeneb belum ini ya, masih ikut ya di Malang. Oke. Berarti hari pertama tuh di UMM masih kosong. Mulai kerjanya kalian Pas hari kedua. Iya, hari kedua tuh udah ada kerjaan. Iya. Ini divisinya sama nggak sih? Sama satu tempat emang. Ditempatkannya di mana di UMM? Di ruangan belakang. Ruangan belakang. Ada namanya nggak? Itu di Masa ruang belakang? Infocom. Bagian apa tuh? Bisa Infocom. dijelasin? Bagian jaringan administrasi server. Oh, berarti kalian yang ngurus server 1 UMM gitu maksudnya? Bener, Wih. bener banget. Di sana ada ruang servernya. Dan UMM itu pakai 2 ISP katanya. Gimana Pakai tuh? Telkom sama Indosat. Oh, jaringannya. Jaringannya pakai Telkom sama Indosat dari UMM. Itu kalian yang ngelola itu juga, yang kerja itu juga? Ya, maksudnya kadang cuman kalau ada kerusakan kecil kami diajak kayak masang kabel. Kebanyakan sih dikasih tugas kami. Iya. Dikasih tugas praktek sama tugas tulis. Tugas tulisnya tuh ngapain? Tugas tulisnya itu kebanyakan itu perhitungan IP. Kan ada itu istilahnya kalau dalam dunia jaringan tuh IP address. Oh, itu yang angka-angka itu ya? Enggak. Oh, itu dia Pak. Disuruh hitung. Oh, disuruh hitung. Kan ada kelasnya, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Oh. Disuruh hitung itu. Jadi kalian di sana tuh kayak belajar lagi ya? Iya. Dapat materi lagi, PR lagi gitu. Iya, bener. Banyak banget materi-materi baru yang didapat dari UMM itu. Lumayan lah. Tapi kebanyakan dapat pengalaman. Oh, oke. Iya dong. Pasti pengalaman. Sudah lintas kota. Pengalamannya banyak. Pengalamannya banyak. Oke. Tadi divisinya sama. Ada kerjaan yang beda nggak sih? Misal Anwar hari ini ngapain, Nafa hari ini ngapain gitu. Ya kadang beda emang ganti-gantian. Oh, apa tuh? Kadang itu cuman kadang 2 orang yang diajak. Ayo perbaikin kabel gitu. Kabel yang ada yang mau diganti 2 orang diajak. Besoknya kadang beda lagi yang diajak gitu. Oh, itu tadi 8 orang satu tempat, satu divisi. Satu divisi. Jadi ganti-gantian kerjanya. Pernah sekali saya berdua sama Wildan teman kelas saya itu diajak ke kampus 2 yang di dekatnya UM. Iya. Nah di nyampe sana tuh mata saya langsung berbinar-binar. Karena apa tuh? Karena di sana tuh Saya bocor. popularitas itu Apa itu? bidadari. Di sana tempatnya. Kan ini soalnya fakultas kedokteran, jadi semuanya ada di sana. Oh, kamu diajaknya di mana tadi? Fakultas Kampus 2. dua. Kampus 2 tuh isinya kedokteran. Oh. Jaringan angka-angka sekarang langsung twing gitu ya. Langsung cerah. Cerah. Itu Anwar. Nafa mungkin ke fakultas yang banyak cowoknya Enggak, ada cuma aja. di lingkungan UMM aja. Di luar kantornya yang divisi itu pernah Iya. diajak kerja di luar nggak sih? Pernah ke greenhouse-nya UMM. Itu kerja? Apa cuma kayak touring biasa? Pengecekan wifi doang di sana. Terus akhirnya kok baik-baik aja ternyata, jadi ya udah cuma ngambil mangga kan sana greenhouse-nya ya, jadi rujakan habis itu. Lah. Oke, makan ya. Iya, jadi makan. Tugas utamanya kan banyak tadi kan ya? Ada tugas tulis sama tugas praktek katanya kan? Iya. Selama 2,5 bulan itu kan pasti ada tugas utama yang dikasihkan sama pembimbing di UMM itu apa? Yang itu harus kalian kerjakan tiap hari gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu tugas utamanya? Selain dari tugas-tugas sampingan yang
ikut ngecek ke tempat-tempat lain, ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, emang nunggu tugas emang. Kadang kebanyakan emang nganggur kadang. Soalnya Kalau nggak ada kerjaan. Iya. Kakaknya juga Cuman sibuk. ya kakaknya kan juga ada yang masih kuliah juga, sibuk. Oh, di dalam divisi itu juga ada anak mahasiswa. Iya, katanya kata pembimbing Pak Ardi itu katanya anak-anak mahasiswa itu yang mau masuk ke Infokom itu boleh. Nanti itu diangkat jadi itu divisinya Infokom. Jadi bantu-bantu di dalam Infokom juga. Oh, gede berarti ya ruangannya ya? Lumayan gede. Bang. Itu kayak itu nggak sih? Saya mikirnya tuh kayak kalau di drama-drama kan banyak laptop, layar gitu gak sih? Enggak. Oh enggak? Enggak sampai seperti itu. kan katanya ngecek jaringan kondisi 1 mm itu. Itu termasuk kayak ruang CCTV juga nggak sih? Enggak, bukan? Enggak sampai seperti itu. Oh, hanya khusus jaringan aja? Iya, khusus jaringan. Jadi misal kayak di kampus ini wifi-nya mati gitu, macet, itu kalian yang iniin? Ya. Kami ikut ngecek, kadang ikut megang tangga. Cowoknya ya. Cowoknya ya, naik gitu. Banyak lah, bantu-bantu juga. Ya lumayan tahu gimana infrastruktur jaringannya WMM. Iya, Saya jujur terkesan sama infrastrukturnya WMM. Kenapa tuh? Yang skalanya besar banget emang. Skalanya yang besar. Kan SMK aja kan cuma gunain 1 SP doang. Sedangkan WMM udah 2 ISP. Kalau itu yang apa namanya hitungannya ISP ya sebutannya ISP itu 1 ISP itu bisa ada maksimal mencakup wilayah nggak sih? Panjangnya gitu nggak? Enggak. Dilihat dari situnya nggak? Enggak. Gedenya situ enggak? Paling cuman kecepatan jaringannya. Oh. Mbps. Oh iya itu budget juga. Di sana wifi-nya cepat nggak sih? Cepet banget. Cepet ya? Tembus kemarin sempet tembus ke itu 1 HP tok punya saya tuh tembus ke 80 Mbps. Lihat download 1 video tuh. Yes. Yang cuma 15 menitan tuh sekali klik. Langsung langsung kan nggak perlu buffering lagi ya. Oh iya biasanya di sini 15 ya. Biasanya 15. Terus Nafa gimana Nafa? Apa namanya? Kerja lapangannya selain ini mungkin diikutkan karena cewek kan? Iya. Karena cewek nggak mungkin disuruh naik tangga kan? Apa kerja lapangannya apa Nafa? Pas itu cuma ikut masang wifi di GKB 2 di GKB 2 ya cuma ikut-ikutan aja biar tahu katanya gitu nggak disuruh sampai naik enggak Paling pegang-pegang doang ya, pegang gitu alatnya di bawah biar tahu ini dimasukin kemana ini apa cara memprosesnya gimana jadi yang sebelumnya nggak tahu cara masang wifi itu gimana jadi tahu sekarang tahu ya caranya ya sedikit-sedikit tahu ya oh ya gitu kan ada apanya sih namanya tuh otaknya wifi-nya tuh kan ya iya. itu dipasang nanti ada yang program di bawah gitu enggak gitu sistemnya kayak gitu Nafa bagian apanya ya bagian di bawahnya tuh programnya sama yang sendirian enggak atau ada sama temen yang dari SMK juga iya dari SMK juga selain itu kerja lapangannya ada nggak atau mungkin diajak kayak semacam kampus tour gitu ke masih kan itu kan megang 1 mm kan ya tapi kan banyak gedungnya kan jurusan-jurusannya gitu itu main-main ke jurusan-jurusan nggak ngecekin wifi-nya kayak apa gitu enggak jarang ibu langsung banyak diajak cowoknya tuh diajak cowok-cowoknya karena kan yang dibutuhkan tenaganya ya kalau cewek mungkin dianggapnya nanti ini nggak bisa gitu berarti selama 2,5 bulan tuh Nafa dan teman-teman yang cewek itu kebanyakan di kantor iya kebanyakan di kantor tugas kalau di kantor ngapain kerjanya apa iya kalau dikasih tugas kalau nggak dikasih tugas ya mungkin belajar apa yang belum dimengerti gitu belum tahu ya buka poin cuma kontrol aja mungkin ya kalau di kantor oke selama 2,5 bulan itu Anwar sama Nafa ngerasa nggak sih tugas-tugas yang saya terima itu sama dengan jurusan saya sejalur lah selinier atau kadang mungkin ngerasa lah kok aku dikasih
tugas kayak gini itu kadang ada yang menyimpang, kadang kan jauh dari jurusan itu Iya. gimana? Kalau Selinier nggak sih? ya, sejalur Banyak banget selinier. semuanya. Kecuali saya magang di tempat nasi padang mungkin nggak Keren segitu. banget. Soalnya kan emang udah di divisi jaringan. Nggak, kadang kan- TKJ, teknik komputer jaringan, magangnya jaringan, ya udah itu sejalur. Takutnya disuruh apa sih namanya, ngatur dokumen itu kan nggak masuk ke TKJ. Itu pernah dikasih tugas kayak gitu nggak sih? Ngatur dokumen nggak? Kalau palingan yang Administrasi di- lah gitu. yang di luar jurusan TKJ ya, yang nggak sesuai dengan pelajaran palingan Ada? kan itu ngangkut barang doang. Itu nggak masuk. Kan kalau membahas tentang masuk apa enggaknya ke Iya. jurusan. Ada nggak? Ada Ya, itu ngangkut kerjaan barang. yang di luar TKJ nggak? Ngangkut barang. Ngangkut barang apa tuh? Ngangkut barang. Kayak ngangkut komputer. Oh, tapi kan TKJ tuh, komputer kan TKJ tuh. Ngangkut barang enggak. kecuali Anwar ngangkut barangnya semen itu baru nggak nyambung. Oke kan, semen ada perbaikan di belakang, renovasi, wah gitu war, tolong angkutin semennya gitu. Oh maaf beda jalur. Oh gitu, langsung tolong ya. Maaf beda jalur. Berarti kemarin kerjanya tuh ada pernah disuruh ngangkat Wah, barang, iya, barangnya tuh. bantuin lah, masa gak Iya, bantuin. Rafa Oh enggak. kerjaan. Ya. Asik kok di sana. Asik. Mas-masnya asik. Nah, mas-masnya emang asik. Apalagi kalau udah gak ada kerjaan tuh pasti. Mas-masnya Kenapa? ngumpul mabar ML, Mobile Legends. Oh sama aja ya. Ah, sama aja. Wah, berisik udah itu. Jadi sekantor ya, suaranya semuanya Jadi itu. betah ya di sana ya. Betah. Itu karyawannya tuh berarti dari kayak semacam dosen gitu, ada dosen. Ada yang dosen, ada yang mahasiswa. Lengkap berarti. Lengkap. Itu kalau yang mahasiswa, misalnya mahasiswa mau, tadi kan katanya kalau mau mahasiswa mau masuk ke Infokom itu boleh. Boleh. Itu hitungannya sebagai kayak kalian PKL atau ya cuma ini aja. Oh mengupdate. Kayak apa ya, kerja ikhlas lah. Iya. Volunteer lah ya buat sekalian belajar mungkin gitu ya. Jangan belajar. Mungkin bisa dapat nilai lebih juga sih, kurang tahu. Bisa sih karena Kemungkinan mungkin ya. kan semacam nanti kan dijadikan asdos gitu, mungkin kali gitu ya. Mungkin begitu. Ada keinginan kerja di sana nggak sih nanti kalian berdua? Kalau ada lowongan ya gas aja. Nah, nggak saja. Nafa gimana? Saya mah nggak mau jauh-jauh dari sini. Beda Kenapa, pemikiran. Cewek dan cowok, iya kan kalau cowok lepas. Kalau saya emang gak mau kerja di Sumenep. Gaya, kenapa dong? Ups. Terus Bahaya. berat. Waduh. Berarti kerja di luar TKJ lah gitu. Itu tadi kan ada tugas tulis, tugas praktek dan tulis. Itu tulis tuh tugas tulisnya per hari atau bagaimana? Per hari ya enggak juga. Terkadang kalau kakak-kakaknya sibuk, udah diem doang, cuman pergi nongkrong ke UMM. Oh. Pergi dulu doang. Oh, tak pikir itu satu tugas yang tulis tuh dikasih per hari ke kalian enggak? Enggak, kita langsung selesai satu hari itu. Oh, langsung nanti kalau ada lagi Jadi dikasih lagi. Iya, baru lagi kan tugasnya gitu. Begitu. Kalian tadi kan sempat bilang semenjak masuk UMM itu vibes-nya beda. Jadi kayak punya kemampuan baru gitu ya. Keterampilan baru apa yang kalian dapat selama kalian di UMM itu tidak didapatkan di SMK? Kan baru toh jadi hitungannya kan. Keterampilan. Apa? Yang Public speaking sih. oh gitu. Public apa gimana gitu? Soalnya semenjak di UMM banyak kenal orang, banyak berkomunikasi sama orang lain, sama orang-orang baru lah. Yang awalnya agak kaku public speaking itu makin lancar. Gitu ya. Itu yang kalau saya sendiri rasain lah. Itu di luar jurusan, di luar ke Jurusan TKJ-an. Luar ke TKJ-an. Untuk TKJ-nya sendiri yang selinier dengan jurusan Anwar? Kalau ke TKJ itu ilmu baru lah ya. Ilmu baru tuh itu belajar VMware. Apa tuh? Sebenarnya sama aja sih, sama aja, cuman beda aplikasi doang. VMware itu aplikasi virtual untuk membuat server. Oh, di sini gak ada? Gak Ada. dipelajarin? Ada. Oh, dipelajarin. Tapi cuman kalau di sini aplikasinya pakai VirtualBox.
Oh, kalau di sana pakai VMware. Bedanya tuh doang. Beda VMware aplikasi tuh doang. aplikasi juga. Namanya VMware tuh namanya apa? VMware. Iya. Cuman beda itu doang. Lebih canggih mana? Kalau masalah lengkap, lebih lengkap VMware emang. Oh, gitu. Kelengkapannya. Itu di sana kalau kamu belajar dapat itu maksudnya benar-benar dari nol dan langsung VMware pasti itu ya VMware ya? Dari nol. Sampai bisa? Nggak tahu VMware ya sampai bisa. Itu kan ada lagi War? Hah? Ada lagi? Nggak ada udah kayaknya. Udah. Udah. Nafa gimana? Ya kurang lebih sama kayak Duh. aku ya. Ada lagi mungkin apa gitu yang enggak, oh saya belum dapat ini di SMK, ternyata di UMM saya dipelajarin gitu. Itu apa? Ya sama Ibu, sama Itu aja? Anwar ya, VMware Oh, sama nggak ada apa kayak gitu yang lain gitu Satu nggak ada? tempat soalnya. satu jadi tempat jadi sama. Ya kali aja tiba-tiba apa namanya si Nafa ditambahin apa dapat secara tidak langsung gitu. Enggak, adil kok sama jajarin seperti itu. Selain di luar TKJ mungkin di luar ke TKJ-an. Kalau Anwar tadi kan public speaking. Iya. Nafa ada nggak? Ada. Nggak ada. Enggak ada. Ya, jangan keluar soalnya. Ya kan dia soalnya di kantor ya, dalam kantor ya. Enggak, terus di luar jam kerja dia juga jarang keluar. Oh. Kalau saya udah nyampe kemana-mana. Udah nyampe ke UB dia Ibu. Ke UB Serius? nyampe. Iya. PKL di UBS aja sekalian War. Udah keliling UB, Pralayang udah. Tuh. Paralayang. Pralayang. Ya benar-benar memanfaatkan lingkungan ya. Kapan lagi aku ke Malang? Iya betul sih, betul. Kalian tuh berarti masuk kerjanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9. 9. Jam 9 sampai jam setengah 4. Oh, itu full. Full 1 minggu min 1. Minggu doang liburnya. Iya, minggu depan. Sabtu masuk berarti. Sabtu masuk. Tapi masuknya cuma setengah hari sampai jam 12 baru pulang. Ah. Sorenya ada kegiatan kalau cowok itu main badminton, diajak kakak-kakak kuliah. Oh. Jadi makanya sering jalan-jalan. Iya betul. Sampai ke Lembah Dieng tahu ini. Lembah Dieng. Suka. Serius udah nyampe sana? Udah nyampe. Wah keren. Apa? Gak ikut? Enggak ikut. Cewek kan ibunya nyuci ya. Aduh, gak mikir kemana-mana. Jadi Mending tidur udah. nggak kali aja diajak sama kakak-kakak yang cewek. Di sana Iya, ada pegawai diajak. ceweknya nggak sih? Ada satu cuma ya. Oh, Iya, pegawai ceweknya satu aja. Ada satu. Itu dari dosen atau mahasiswa? Mahasiswa juga kayaknya. Oh, yang satu itu mahasiswa aja. Mahasiswa. Berarti full cowok ya? Iya, full cowok. Iya sih kan jaringan ya. Kurang minat cewek mungkin. Nggak mungkin kan karena kerjanya kan lapangan terus, kebanyakan lapangan. Jadi Iya, mungkin dicari yang cowok. Oke. Ada kendala nggak sih selama 2,5 bulan di UMM? Gimana ini? Kendala Kendala selama masalah PKL di UMM ada nggak sih? problem di dalam Terserah. Entah itu dari mungkin kan kehidupannya beda tuh ya. Di sana dan sana juga beda kan. Nah itu mungkin bisa jadi apa bahasanya itu shock culture lah gitu. Ada nggak sih kendala-kendala yang kalian alami selama menjadi mahasiswa PKL dan selama menjadi warga Malang? Ada nggak sih? kalau buat saya tuh Gimana Muhammad? kendala di UMM itu cuman bukan kendala-kendala yang besar sih. Ih nggak apa-apa. Karena itu gini, selama di UMM tiap pagi tuh saya nggak pernah dengar bunyi ayam. Kenapa? Iya ibu, iya. Nggak ada. Ayam subuh gitu tak? Iya. Biasanya kan kalau di rumah tuh udah subuh udah ada bunyinya. Kalau di Malang saya ini orang Malang nggak ada yang biara ayam ya gitu. Sapi pun nggak ada. Jarang ibu jarang nemuin. Oh sampai saya pernah keliling-keliling nggak ada ayam. Nah, jadi ke Malang jadi ayam. Niatnya malam terakhir tuh kita bakar-bakar gitu. Oh gitu. Oh mau cari ayam buat dibunuh dibakar. Oke. Nggak ada sama sekali ayam asli. Mungkin karena di perkotaan mungkin. Aduh, memang masih masuk di perkotaan. Ayamnya jangan-jangan jadi ayam geprek kan sana banyak ayam geprek loh. Selain itu di ketika PKL Ketika PKL kendalanya dengan cuman- tugas-tugas yang baru mungkin ada nggak kendala-kendalanya? Kalau saya kendalanya cuma itu sih. Kalau masalah di dalam kerja tuh ketika nganggur doang.
Gak ada kerjaan jadinya saya tidur. Kendala ya. Sebenarnya itu doang. Oke. Jadi kamu harus dikasih kerjaan. Biar gak tidur. Biar gak tidur. Enggak, selama mungkin kan tadi kan banyak kan yang cowok ya, yang Anwar ya, yang entah itu perbaikin ini, perbaikin itu, ini ke lapangan, kerja lapangan tuh ada kendala nggak sih, War? Apa kek salah masukin kabel apa gitu? Ada kendalanya, cuman Pernah nggak sih? kabelnya ketinggalan pernah. Kabelnya ketinggalan. Itu pas apa? bolak-balik. Pas kalau nggak salah itu Momennya pas itu ngapain? ke GKB 3. Gedung GKB 3 Itu mau ngapain? masang wifi di gedungnya siapa ya, gedung berapa ya? Gedung lantai 4 GKB 3. Di ruangan dosen. Mau masang di sana wifi. Oh, mau masang wifi baru. Masang wifi baru, Terus? dari kabel lagi. Terus ada juga kendalanya tuh kesusahan kabelnya itu kesusahan ditarik. Kabel yang panjang itu. Kan lewat atap. Iya. Lewat atap sana. Itu ada namanya Mas Hasan di sana, tukang naik ke atapnya. Emang khusus orangnya. Khusus. Soalnya lubang atapnya tuh cuma segini kayaknya. Tapi masuk orangnya sakti ya. Oh, berarti itu memang lubang khusus Mas Hasan itu berarti. Lubang khusus itu. Biasanya itu dipanggil Telo ya. Telo. Panggilannya Mas Hasan itu Telo mau kemana? Oke. Itu kendalanya cuma itu. Pas itu kesulitan karena kabelnya susah ditarik. Ada yang nyangkut. Nyandut paling ya. Di atas kan banyak ini. Itu kendalanya kalau dari saya pengalaman pribadi. Kamu naik juga berarti, War? Enggak, Apa cuma nunggu di tengah gitu? Takut kalau saya naik ntar jebol itu. Gak muat. Oke, ada lagi? Kendalanya? Nggak Nggak ada. Nafa gimana? Sama kayak Anwar, kendalanya juga Ayam. enggak, bukan yang wifi itu. Oke. Jadi harus pertama katanya kelasnya nggak dipakai, tiba-tiba dipakai. Jadi kita harus nunggu dulu. Oh, kelas buat kuliah gitu? Iya. Itu emang tempatnya mau dibikin apa emang? Dipasangin wifi. Oh. Ternyata dipakai. Jadi udah kita keluar dulu, nunggu dulu berapa jaman, setengah jaman. Habis itu sudah keluar itu udah jam udah kelar kuliahnya, masuk terus salah masukin kabel gitu. Jadi harus dicari di ke lantai-lantainya gitu, ke lantai 5 paling atas itu, ke lantai 5. Ternyata adanya di lantai 2. Kabel buat nyambung ke wifi-nya itu. Iya. Jadi kendalanya cuma di situ. Jadi bolak-balik ke atas ke bawah, dan itu pun naik tangga ya. Kurus ya. Liftnya pas itu penuh. Jadi ke atas ke bawah pakai tangga. Sekalian olahraga, Pak. Iya, sekarang olahraga. Itu selama kerja tadi kan ada katanya ada kerja apa namanya? Tugas tulis ya. Itu yang hitung-hitung angka apa? Itu wifi. kalian ngerasa kesulitan nggak sih ketika ngerjakan itu? Kalau pribadi saya ya itu easy. Oh, easy Ya, bos. suhunya. Oh, Saya sendiri kan masih gimana kalau Nafa? masih abu-abu, jadi butuh bantuan yang suhunya kayak Anwar gitu. Ini Bantuin suhunya juga. ngitung angka. Suhunya. Suhunya ngitung jaringan. Hitung jaringan. Oh, spesialis. Saya suka hitung-hitungan soalnya. Oh, kenapa gak masuk akuntansi kamu? Kan enak ngitung uang. Terlalu banyak perhitungan. Oh gitu, ribut ya dia. Soalnya yang di tengah-tengah. Oh gitu. Yang nggak terlalu banyak, tapi yang nggak sedikit-sedikit banget. Ini masuk tengah berarti. Tengah aja masuk tengah. Ada lagi Rafa apa kendalanya? Itu aja mungkin. Itu aja. Oh, berarti ketika ini ya kebanyakan kendala yang dihadapi ketika kerja lapangan ya. Iya. Di kantor ketika kontrol di kantor itu biasa aja, nggak ada problem-problem yang pernah dihadapi gitu mungkin nggak ada. Lancar-lancar aja selama 2 bulan setengah. Karena di kantor tuh cuman ya santai aja gitu di kantor, enak, pokoknya enak lah di UMM. Nggak pernah dikasih tugas kayak misalnya ngerekap apa gitu nggak? Enggak lah, nggak ada. Nggak kan biasanya kan mumpung ada anak magang gitu kan kayak gitu. Bukan balai desa. Oke. Kalian kan selama PKL di UMM itu kan separuh-separuh ya, separuh setengah sebagai siswa, setengah sebagai pekerja kan. Itu gimana sih pengalaman PKL kalian yang kalian lakukan di UMM itu
bisa membantu kalian memahami, oh ini loh dunia kerja yang beneran. Oh ini kerja yang namanya kerja gitu. Itu gimana sih? Ada poin-poin yang ketika kalian mengerjakan ini kalian sadar, oh ternyata kerja tuh gini ya. Oh ternyata dunia kerja dan ketika saya menjadi siswa itu beda gitu. Ada pandangan seperti itu nggak sih sama di UMM kemarin? Saya sadar tentang dunia kerja tuh sebelum magang di UMM memang udah sadar. Sadarnya gimana? Sadarnya kalau kerja ke orang. Kalau kerja ke orang tuh pertama kita tuh terikat waktu. Ya, Terikat betul. waktu. Terus kita itu kalau salah pasti dimarah-marahin lah. Kalau kerja ke orang itu Betul, gak betul, enaknya. betul. Terus harus taat aturan. Ya, of Itu course. wajib. Ya. Itu gak enaknya kalau kerja ke orang. Makanya saya punya prinsip emang gak mau kerja ke orang. Oh mau mau berwirausaha. Pengennya emang punya usaha sendiri. Minimal lah walaupun jualan tapai. Oke, nggak apa-apa kan tape itu dari tape sebiji bisa jadi gede kan? Iya. Kali Di aja. rumah saya naik haji udah. Kenapa? Tukang tapai naik haji. Di rumah ada. Oh jadi judulnya bukan tukang bubur naik haji, tukang tape naik haji. Oke. Nafa gimana? Kalau Anwar kan sendiri tadi kayak gitu. Kalau Nafa ada momen-momen tersendiri nggak sih kalau pas nyadar, oh ternyata kerja tuh kayak gini ya gitu. Ya, Selama di UMM kemarin. ternyata dunia kerja tuh gak seenak itu. Atau sulit juga buat nyari uang gitu ya. Oke. Harus menghadapi masalah ini dulu. Kadang juga pasti digosipin kalau kita ngelakuin kesalahan. Iya. Oke, itu aja. Iya, itu aja. Kalian kan tadi kan bilang selama di UMM itu full TKJ ya, maksudnya full kebanyakan memang linear TKJ kerjaannya di sana. Nah itu kalian dari sekolah kan pasti bawa bekal pengetahuan selama apalagi kelas 3 kan 1, 2, 3 kelas 1, 2, 3 sudah full belajar TKJ. Nah itu seberapa jauh sih materi yang kalian dapat di sekolah itu membantu kerjaan kalian di PKL? Berpengaruh banget, banyak pengaruhnya. Apa materi yang sudah kalian dapat di sekolah itu yang bisa diaplikasikan di dunia kerja? Contoh kecilnya perhitungan IP address itu. Karena itu dasar emang. Dasarnya TKJ. Dasar TKJ. Kalau nggak bisa ngitung itu bingung. Nggak bisa lanjut bikin wifi gitu-gitu nggak bisa? Karena itu emang dasarnya. Kayak orang mau sholat tapi gak tahu doanya. Oh begitu, mantap. Selain itu, mungkin dari Nafa apa lagi Bang? Apa ya, Bu? Selain apa sih tadi? Perhitungan IP address. Perhitungan IP address. Apa lagi mungkin? Mikrotik mungkin. Oh mikrotik, apa tuh mikrotik? Bisa dijelaskan? Mungkin ada yang tahu. Apa mikrotik War? Mikrotik itu kan itu namanya kayak mixer itu kan, ini namanya asle. Pembuat jaringan. Bukan pembuat jaringan, yang punya merek apa ya namanya ya? Yang punya merek kayak Asle ini kan, mixer ini mereknya Asle. Sama itu mereknya juga Mikrotik. Kan ada router itu kan macam, ada Mikrotik, terus ada lagi yang dari Huawei, macam. Oh itu Mikrotik nama merek, nama brand. Oh bukan semacam program-program gitu. Kan kalau di SMK tuh yang digunakan itu kebanyakan Mikrotik emang. Oh produknya Mikrotik. Produknya Mikrotik. Tadi kalau dikasih kesempatan mungkin untuk kembali ke tempat PKL, yes or no? No. Kalau Yay or nay? Gimana? no, tapi kalau cuman disuruh balik ke Malang mau. Enggak, pertanyaannya tadi kalau dikasih kesempatan. Ada tapinya. Udah jawab no tapi. Oh gitu. Hanya untuk sebagai warga Malang saja. Warga Malang, oke lah. Bukan PKL ke Malang. Siapa tahu ada yang nyantol di sana ke bawah ke Madura. Oh, kan tadi sudah kemarin yang main ke Fakultas Kedokteran ada yang nyantol nggak? Nggak ada saya. Nggak ada. Tua-tua kayaknya. Iya. Kan masih War. Ya Allah.
Selama 2 bulan setengah, momen apa yang paling berkesan buat kalian? Ini pasti beda kan? Beda, Per orang pasti beda. Saya yakin per orang pasti beda. Apa momennya? Momen paling berkesan. Jangan bilang ketemu anak fakultas kedokteran. Enggak, Oh enggak. beda. Oke, apa. Momen paling berkesan itu yang bikin saya hampir nangis tuh pas perpisahan doang. Oh. Pas kita mau pulang itu. Soalnya kayak, Kenapa? gimana ya? Loh, kayaknya baru kemarin aku di sini loh. Gitu. Tiba-tiba udah mau pulang, hati tuh langsung dak gitu. Wah, ini udah mau pulang, besok udah di rumah ini. Mikirnya gitu. Mikirnya terus, alah, biasanya gak ada bunyi ayam, di rumah ada bunyi ayam lagi. Kan itu yang kamu cari, ayam kan? Kamu akan ketemu ayam lagi di Sumeneb. Jadi rindu anak-anak UMM. Banyaklah momen-momen di sana gitu. Itu yang paling berkesan bagi saya pas perpisahan itu. Perpisahan. Itu kan di perpisahanin banget di sana. Apa ada acara? Gak ada, cuman pamitan tama-tama doang. Oh, tapi itu paling berkesan ya buat Anwar. Terus paling nggak enaknya tuh harus berhenti bermain badminton di sana, soalnya kan udah banyak temennya di sana main badminton. Apalagi ada tuh namanya cewek yang ngajar dan jadi dosen di kampus 2, namanya Mbak Susi. Sering main badminton sama saya, akrab sampai Dapat tuh. dosen Iya, udah punya suami. Loh, Oh, kan dapat kenalan maksudnya, bukan dapat yang lain loh. Kan pikirannya kan loh. ayo. Dapat kenalan. Dapat relasi. Dapat relasi. Makanya kan. Kalau Nafa gimana? Apa momen paling berkesan? Bisa dapat teman baru di sana. Teman kos baru gitu. Teman kos baru. Oh, berarti kosannya kemarin bareng sama orang umum? Selain sama teman sendiri? Iya, bareng sama mahasiswa UMM. Oh, terus selain itu Apa lagi? ketika kerja mungkin? Apa? Ketika kerja mungkin momen berkesannya ketika kerja ada nggak? Jalan-jalan sama mas-masnya itu. Ini kenapa nggak ada momen berkesan ketika kerja ya? Ada apa ya, Bu? Yang kecantol di sana. Enggak. Oh, berarti Nafa yang dapat, kamu nggak dapat? Ini yang kecantolnya di sana. Oke, cut. Oke, ada lagi Pak? Momen berkesannya Pak? Momen berkesannya bisa jalan-jalan sama teman-teman yang dari sini, bisa ya ekspor Malang, bisa kulineran di sana, udah gitu aja momen berkesannya. Oke. Saya mau tanya nih, ada nggak sih orang yang paling berpengaruh terhadap pengalaman kamu selama di PKL di Malang? Siapa dan mengapa? Orang yang paling berpengaruh. Terhadap momen pengalaman kamu di Malang, pasti ada toh, satu dua orang pasti ada. Kalau menurut saya bukan cuma 1-2 orang. Oke, banyak nih malah. Tapi lumayan. Siapa tuh Anwar? Dan mengapa? Pertama, Pak Bagus. Pak Bagus tuh guru. Di sini. Oh, Pak Bagus ini. Menurut saya itu berpengaruh buat penyemangat kami, itu berpengaruh emang. Terus sempat ngajak nongkrong, kan kami jadinya gak jenuh gitu. Itu berpengaruh buat akal sehat sama mental kita gitu, mental kita di Malang. Gitu. Ngajak nongkrong, bicara-bicara, ngopi-ngopi. Ditraktir lagi, traktir. Makasih Pak, makasih. Makasih Pak Bagus sudah mentraktir anak. Oke, ada lagi Mar? Siapa lagi? Terus ada yang suka bikin ketawa itu, yaitu Mas Hasan itu, si Telon. Oh, yang di tempat kerjanya ya? Biar gak stres. Iya, betul. Berpengaruh. Terus kalau untuk bimbingan itu Mas, lupa lah namanya. Siapa? Itu di kantor? Yang mana? Di kantor. Siapa Nafa mungkin ingat? Mas siapa itu? Abdi. Bukan. Yang pendiam orangnya. Yang sering ngajak badminton aku. Mas Awan. Mas Awan. Itu juga berpengaruh. Berpengaruh. Terus Mas pembimbing, Mas apa tuh satunya yang panjang? Yang panjang. Yang panjang. Yang tinggi.
Mas Langsung baju kotak-kotak. siapa ya, lupa juga, udah lama itu ya Bu. Mas apa ya? Mas Tagar. Oh, Mas Oh, Tagar. itu oke. Ya. Dan semuanya tuh juga berpengaruh menurut saya dalam bimbingan. Soalnya ikut berkontribusi juga. Kalau Nafa? Kurang lebih sama ya, sama kayak Pak Bagus itu, Mas Hasan. Terus momen paling berpengaruh tuh ada yang namanya Mas Abdi itu. Kan kita, Kenapa tuh? ya Mas Abdi tuh berpengaruh banget pas saya itu ujian, pas mau dapat nilai PKL-nya. Kita kan harus dapat apa? Oh, ada kita harus- ujiannya? Iya, ada ujiannya. Oh, di sana ada ujiannya. Ada ujiannya. Iya. Pas mau mampir pulang ada ujian. Oh, jadi ngapain? Praktek. Praktek. Ujian Praktek? Praktek Praktek. konfigurasi mikrotik sama server. Oh, jadi kan juga diuji juga ya? Sebelum pulang diuji juga ya? Oke, Saya oke, dapat oke. nilai. Nah, Mas Abdi itu yang membantuin saya benar-benar dari yang nggak tahu sampai benar-benar tahu gitu. Jadi ya Dibimbing lagi sama si Mas Abdi itu. Abdi. Terima kasih Mas Abdi. Terima kasih Mas Abdi. Mungkin mau bilang makasih ke orang-orang UMM nanti biar bisa Intinya kami selaku siswa PKL di UMM semuanya dari SMK 1 Sumeneb mengucapkan terima kasih banyak atas ilmunya, atas waktunya sudah diperkenankan untuk magang dan PKL di UMM. terima kasih orang-orang UMM. Terima kasih juga atas kesabarannya ngadepin kita. Paling ngakak. Enggak, ini sering telat. Tapi ini paling pendiam deh Nafa. Iya. Oke, terakhir. Apa pesan yang bisa Anwar dan Nafa sampaikan sebagai alumni PKL UMM, sebagai kakak kelas di kelas 12 yang sudah melaksanakan PKL 2 kali di dalam daerah dan di luar, untuk sahabat-sahabat Smeksa yang lainnya yang mungkin sekarang kelas 10, kelas 11 yang akan melaksanakan PKL juga? Untuk adik kelas. Boleh semuanya. Untuk sahabat Smeksa semuanya. Boleh, silakan. Kalau- Dari Anwar dulu. Pesan saya buat adik kelas, kalau mereka PKL tuh mereka itu harus apa ya, kalau bahasa Indonesianya ya, harus lebih bisa berbaur sama orang untuk mencari relasi, karena menurut saya dalam dunia kerja itu relasi itu penting. Iya betul. Apalagi punya orang dalam banget. Penting relasi, mencari Oke. relasi. Kalau dan juga pengalaman itu juga penting. Masalah ilmunya yang kita dapat di PKL itu menurut saya belakangan. Yang paling penting pengalaman kerja sama relasi itu dulu. Itu hal yang sangat berpengaruh nanti ketika kita memasuki lingkungan kerja. Pesan saya bagi adik-adik SMK. Oke, dari Nafa mungkin ada pesan untuk adik-adiknya. Adik-adik SMK kalau mau PKL, manfaatkan waktunya sebaik mungkin, jangan malu untuk bertanya, terus ya memaksimalkan pengalamannya itu dah. Jangan lupa PKL di luar kota. Ya, lupa saya. Oh langsung Jepang, oke boleh. Luar kota udah wajar, luar negeri. Oh sekalian ya berangkat. Atau kalau bisa luar planet. Jangan dong, nggak balik kamu nanti kamu luar planet. Oke, terima kasih Anwar sama Nafa sudah berbagi pengalaman Sama-sama. ketika PKL di UMM. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Anwar dan Nafa bisa menginspirasi adik-adik sahabat Smeksa semua yang akan melaksanakan PKL. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu podcast Kata Smeksa. Kita ketemu dengan bintang tamu hebat lainnya. Oke. Selamat siang, dadah. Dadah.